Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wassahbihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumidin amma ba'd. Jamaah rahimakumullah. Qanaah bukan istilah yang hanya bisa disikapi oleh umat Islam, tetapi seluruh umat manusia. Disebut sebagai perbuatan terpuji karena qanaah adalah sikap menerima dan selalu merasa cukup. Islam adalah agama rahmatan lil alamin. Rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala terlimpah pada seluruh makhluk di alam semesta. Persis seperti qanaah yang manfaatnya bisa dirasakan oleh seluruh umat manusia. Qanaah adalah bentuk rasa syukur, tidak mengeluh dengan segala usaha dan hasil yang didapatkan. Sifat qanaah adalah kunci manusia tidak menjadi tamak pada kehidupan duniawi. Begitu juga dapat merasa tenang dan tentram dalam kehidupan. Memahami istilah qanaah adalah bagian dari upaya perbaikan akhlak. Mengingat qanaah adalah sifat terpuji yang mengedepankan rasa syukur luar biasa atas kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Penyikapan qanaah adalah menerima dan selalu merasa cukup dengan segala rezeki yang dimiliki. Bukan berarti pasrah. Justru qanaah dilakukan dengan penuh ikhtiar dan ketawakalan. Seseorang yang pandai menerapkan qanaah adalah kehidupan sehari-harinya. Niscaya memiliki ketentraman hati dan pikiran. Rasa syukur selalu dilimpahkan pada batin dan akalnya. Qanaah disebut dapat memperbaiki akhlak. Karena qanaah adalah sifat yang menjauhkan manusia dari ketamaan duniawi. Selalu melihat ke bawah agar kenikmatan yang dilimpahkan kepada diri tidak dianggap hina. Tidak hanya rezeki, qanaah adalah sikap yang bisa diterapkan dalam segala sendi kehidupan. Berlapang dada pada segala ketentuan, takdir, dan musibah yang menimpa ketika hidup di dunia. Seseorang yang memiliki sifat qanaah akan merasa cukup dengan apa yang ia miliki. Bahkan ia merasa bahwa dunia dan isinya seolah-olah sudah terasa cukup hanya dengan harta yang dimiliki. Sebagaimana firman Allah dalam Quran Surah An-Nisa ayat 32 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tatamannaw ma faddalallahu bihi ba'dakum ala ba'd. Lirrijali nasibum mimma iktasabu walin nisa'in nasibum mimma iktasabat. Was'alullaha min fadlih. Innallaha kana bikulli syai'in alima. Shadaqallahul azim. Dan janganlah kalian iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebagian kalian lebih banyak dari sebagian yang lain. Karena bagi orang laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan.
dan bagi para wanita pun ada bagian dari apa yang mereka usahakan. Dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Quran Surah An-Nisa ayat 30. Di dalam kitab Tafsir Al-Muttasyar, Markas Tafsir Riyadh, di bawah pengawasan Syekh Dr. Shalih bin Abdullah bin Humaid, Imam Masjidil Haram, menjelaskan, janganlah kalian wahai orang-orang mukmin menginginkan kelebihan yang Allah berikan kepada sebagian dari kalian atas bagian yang lain, supaya tidak timbul rasa benci dan iri hati. Maka tidak sepatutnya kaum wanita berharap mendapatkan sesuatu yang hanya Allah berikan kepada kaum laki-laki. Karena setiap kelompok memiliki balasan yang sesuai. Mintalah kepada Allah untuk menambahkan karunia-Nya kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Dia memberikan kepada setiap kelompok apa yang sesuai dengannya. Bersujud kepada Allah, bersyukur sepanjang waktu, setiap nafasmu, seluruh hidupmu. Semoga diberkahi Allah, semoga dirimu, semoga langkahmu diiringi oleh rahmat-Nya. Alhamdulillah wa syukurillah, bersyukur padamu ya Allah. Kau jadikan kami saudara, indah dalam kebersamaan. Bersujud kepada Allah, bersyukur sepanjang waktu. Pesan apakah yang bisa kita ambil dari lagu barusan yang dilantunkan? Ya, pesan yang bisa kita ambil dari lagu ini adalah tentang bersyukur terhadap apapun yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita, baik itu dengan hati, lisan, ataupun perbuatan. Bersyukur adalah cara berterima kasih atas semua nikmat dan anugerah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dengan mensyukuri segala nikmat-Nya merupakan salah satu bagian dari tanda keimanan seseorang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersyukur juga dapat diartikan dengan menerima segala nikmat yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan sebagai sarana ibadah dan menjaga diri dari segala macam bentuk maksiat. Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu melimpahkan nikmat-Nya setiap detik, setiap menit, setiap jam, setiap hari, setiap minggu, setiap bulan, setiap tahun, dan setiap saat selama kita masih diberikan hidup di dunia ini. Mulai dari bangun tidur di pagi hari hingga kita memejamkan mata untuk tidur kembali di malam hari. Nikmat Allah selalu dilimpahkan kepada kita. Oleh sebab itu, kita sebagai manusia yang selalu dibanjiri dan dilimpahi kenikmatan oleh Allah, kita harus senantiasa mensyukuri apapun yang Allah berikan. Ketika di pagi hari kita masih diberikan izin oleh Allah untuk menghirup udara pagi yang segar, dengan badan yang fit dan penuh semangat untuk menjalani aktivitas kita di hari ini. Itu merupakan nikmat yang terkadang dilupakan oleh manusia.
Kondisi kita seperti ini mungkin saja dirindukan oleh orang-orang yang sedang diberikan ujian sakit kepala yang hanya bisa terbaring di tempat tidur. Ketika kita masih diberikan izin oleh Allah untuk merasakan nikmatnya rasa makanan, itu juga merupakan nikmat yang harus kita syukuri. Sebagaimana firman Allah dalam Quran Surah Ibrahim ayat 7 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iz ta'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Shadaqallahul azim. Ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan. Sesungguhnya, jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu. Tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, sesungguhnya azabku benar-benar sangat keras. Di dalam kitab Tafsir Asy-Sya'bi karangan Syekh Abdurrahman bin Nasir Asy-Sya'bi, pakar tafsir abad 14 Hijriah, menjelaskan dia berkata kepada kaumnya untuk menghimbau mereka supaya mensyukuri nikmat-nikmat Allah dan ingatlah juga tatkala Rabbmu memaklumkan, maksudnya memberitahukan dan menjanjikan sesungguhnya jika kamu bersyukur pasti kami akan menambah nikmat kepadamu dari nikmat-nikmatku, dan jika kamu mengingkari nikmatku maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Dan di antara bentuk siksanya adalah Allah akan melenyapkan nikmat yang telah Allah curahkan dari mereka. Bersyukur hakikatnya pengakuan hati terhadap nikmat-nikmat Allah dan menyanjung Allah karenanya, serta mempergunakannya dalam keridhaan Allah. Sementara pengingkaran terhadap nikmat Allah mempunyai pengertian yang berlawanan dengannya. Dengan bersyukur, hidup akan merasa lebih tenang karena kita merasa terus cukup, sehingga kita akan lebih mudah bahagia dan mampu menjalani hidup lebih berkualitas. Sedangkan yang enggan untuk bersyukur, hatinya akan kering, dihantui oleh kepuasan dan ingin meraih banyak hal. Meski hidupnya sudah berkecukupan, orang yang jarang bersyukur, hidupnya sempit dan sulit menemukan bahagia. Demikianlah syarhil Quran tentang qanaah, kunci syukur dalam kehidupan pada malam hari ini. Hari Minggu waktunya bersih-bersih dibantu dengan temannya. Cukup sekian dan terima kasih, semoga bermanfaat untuk semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah, wa'afu minkum. Monggo ibu-ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.